Setidaknya ada dua peristiwa perayaan yang berbeda kita rayakan. Yang pertama adalah Hari Raya Imlek, dan baru saja 2 hari yang lalu. Dan kalau kita masuk di dalam ibadah atau di dalam perayaan, maksud saya perayaan Imlek, maka yang ada di benak kita adalah ampau, ya. Dan sudah berumur seperti ini masih tetap dapat ampau. Jadi saya bersyukur, ya, bahwa Tuhan juga memberikan kesempatan bagi saudara, ya, yang merayakannya. Selamat Hari Raya Imlek, ya. Dan actually saya ini dari ayah seorang kakek, jadi bapaknya dia itu Manado asli, ya, real, genuine Manado. Opa saya itu adalah Manado juga yang asli, lahir di Manado, dan dia menikah dengan seorang Indo atau seorang Holland, ya, jadi orang Belanda. Dan dari papa saya Manado dan Belanda. Dari ibu saya punya ayah itu Chinese. Jadi ibu saya itu bapaknya itu asli Chinese, benar-benar Chinese gitu, jadi masih pakai perang gitu, ya. Jadi kalau mama saya bilang, kalau kamu ketemu opa kamu, karena dia sudah ke Belanda dan dia diangkat menjadi anak oleh orang Belanda. Jadi dia punya farm, juga farm Belanda. Dan dia menikah dengan seorang putri Ambon asli. Ya. Jadi kalau Anda tanya kepada saya, Bapak ini orang apa? Ya, saya jawab, saya warga negara surga itu aja. Karena papa saya itu Manado, ya, dan ibunya itu adalah Indo dan Banten, karena bapaknya itu Belanda, ibunya Banten. Jadi nggak heran juga kalau saya punya pelayanan banyak juga di Banten, ya. Dan dulu saya pernah bertanya kepada mama saya, saya heran gitu, kenapa dari TK sampai akhir gitu, ya, saya sekolah, bahkan sampai hari ini, katakanlah saya bangun persekutuan, terus saya khotbah melayani Tuhan di mana-mana, bahkan dari pemimpin pujian, singers gitu, sampai melayani jadi hamba Tuhan seperti ini. Kenapa ya? Gitu. Semuanya kenapa banyak keturunan gitu? Ya. Kenapa saya punya banyak teman Chinese? Gitu. Dan nama saya mengatakan itu, because your forefather, itu kalau bahasa Inggrisnya your grandfather, itu Cina asli. Jadi that's why saya baru tahu bahwa itu. Jadi kalau Imlek baru saya tahu juga bahwa itu adalah perayaan bagi orang-orang Chinese keturunan. Jadi selamat merayakan Imlek. Dan yang kedua, hari ini kita Valentine. Saya lihat beberapa di antara mereka kita, khususnya saya aja ada yang merah jambu, ya. Saya punya beberapa pakaian, saya pilih yang ada merah jambunya. Saya nggak pilih jambu tapi merah jambunya gitu, ya. Dan istri saya tuh kalau soal begitu dia nomor 1. Kalau Imlek langsung merah. Saya kalau lihat istri saya lihat seperti penanggalan gitu, ya. Oke, hari raya lihat aja dari bajunya. Kalau Natal hijau, kalau nggak hijau diambil yang putih, karena itu indikasi tentang Natal. Kalau tahun baru dia warna-warni. Nah kalau Imlek lihat aja satu-satunya mungkin yang benar-benar merah jambu banget. Tadi saya mau pakai ini, saya ingat, oh iya ini bukan Imlek, ini Valentine. Nah, bicara tentang Valentine itu bicara tentang cinta. Apa saudara? Cinta, ya. Dan sadar tidak sadar, saya dan Anda ini adalah orang-orang pencari cinta.
Setuju atau setuju? Halo? Iyalah, siapapun itu, ya, kita mau dicintai, betul? Dan bahkan kalau ketemu pribadi seseorang gitu ya, yang menurut kita fit gitu, yang menurut kita cocok gitu, maka kita akan bilang, aduh, I love him, I love her. Beberapa di antara kita mungkin masih dalam pencarian. Anak-anak muda tadi malam itu bikin Valentine's Valentine's party yang kadang hanya cuma berdua, ditemani dengan lilin dan coklat. Ya. Orang-orang bilang bodoh, tapi orang-orang yang sedang jatuh cinta, ya, semuanya terasa manis. Ya. Dan Tuhan sendiri adalah pribadi yang kita namakan dia adalah sang cinta itu, tetapi juga mencari cinta. Anda ingat ketika dia bertanya kepada Petrus, Peter, do you love me? Dia juga cari cinta. Dan dia temukan, supposed to be, harusnya ada di dalam kehidupan saya dan Anda. Dan bagaimana saya dan Anda belajar tentang cinta dan proses. Anda yang sudah menikah tahu itu, bahwa that's love, itulah cinta. Tetapi seringkali cinta itu hanya mula-mula saja. Oleh sebab itu Alkitab memberi kita penegasan, khususnya di dalam jemaat di Efesus. Dikatakan bahwa aku mencela kau. Kalau kita perhatikan, Efesus itu sudah mengerjakan banyak yang baik, tetapi dicela oleh kebenaran firman Tuhan karena seharusnya mereka kembali kepada cinta yang mula. Kenapa demikian, saudara? Karena Rasul Paulus juga sadar bahwa saya dan Anda ini sebagai pencari cinta, dia pun demikian, seorang pribadi yang mencari cinta, sehingga dia menemukan cinta sejati. Dia menemukan itu di dalam Kristus Yesus. Sehingga dia katakan bahwa dulu aku sampah, masa laluku itu tidak berguna, aku mengejar yang di depanku. Kenapa demikian? Karena dia telah jatuh cinta kepada seorang pribadi yang bernama Yesus. Nah, bicara tentang cinta yang sejati, cinta yang murni, saya dan Anda boleh disebut sebagai pencari bahkan pelaku daripada cinta itu. Tetapi definisi daripada the real love, cinta yang sejati yang bukan hanya dirayakan di Valentine's Day, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Tuhan mengajarkan kepada kita apa itu cinta sejati. Saya juga merasa kadang saya atau banyak mungkin kehilangan cinta ini. Menurut saya, istri saya sepertinya tidak mencintai saya. Sebaliknya, istri saya juga demikian. Rasanya suami saya itu sudah tidak mencintai saya secara utuh. Dan itu saya yakin dan percaya terjadi dalam kehidupan saudara, terjadi dalam kehidupan saya. Dan banyak kata-kata keluar, oh kalau sudah berumah tangga, rasanya seperti kakak adik aja pak. Kok kakak adik sih? Orang suami istri kakak adik. Terus ada yang bilang begini, kayak saudara aja kita pak, saudara. Dan ada yang bilang lagi begini, apa? Ya kayak temen aja pak, temen. Kita kehilangan makna daripada cinta sejati. Nah, Alkitab akan sedikit mengajarkan kepada kita tentang cinta sejati. Mari kita baca di dalam kitab Kejadian. Ayo, baca sama-sama dalam kitab Kejadian. Pasalnya yang ke-29. Ya, sebetulnya saya hanya mau membaca sedikit saja, tetapi kalau saya baca sedikit takutnya Anda yang mungkin jarang baca Alkitab
tidak mengerti tentang kisah ini. Ya, mari kita mulai baca dari ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-30. Ya, ini ayatnya pendek. Yuk, mari baca bersama-sama supaya kita mengerti secara keseluruhan di dalam waktu yang sempit. 1, 2, 3. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya. Untuk apa, saudara? Nah, ini di sini boleh saya katakan untuk mendapatkan cintanya yang sejati. Oke, terus? Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti amin. Kita nih kalau di rumah kalau sudah menikah 20 tahun, 15 tahun, 5 tahun aja kan, 3 tahun aja ya. Rasanya udah gak betah juga gitu. Yakub itu bisa bekerja 7 tahun hanya untuk mendapatkan cinta sejati. Bayangkan. Lalu yang ada di rumah tangga kita sekarang hanya cuma teriakan dan omelan. Iya, orang istrinya Loy. Loy. Dan teman saya juga bilang, ya. Iya, orang istrinya. Apa sih lo teriak-teriak? Dulu nggak begitu sekarang, ya. Kita hampiri, gitu. Saya hampiri rumah istri saya atau calon istri saya dulu. Saya nggak mau teriak-teriak. Saya bisa telepon dia, saya nggak mau telepon dia buat apa? Saya mau ketemu langsung. Dan bagi saya dan Anda ya, yang sedang jatuh cinta, saya mau katakan buat Anda waktu itu sangat penting. Betul atau betul? Saya sudah jalan, sudah latihan vokal grup dengan istri saya dimulai dari jam 10 pagi. Karena saya ketua vokal grup, maka saya punya keputusan, punya hak untuk memutuskan. Latihan mulai jam 10. Anak buah jam 10, benar 10. Jadi cuma rekayasa, hanya ingin bertemu itu. Si baju merah jambu. Ya nggak tahu, saya bohongin. 10. Wah. Begitu saya lihat dia datang mulai. Saya kasih dia tugas-tugas yang berat supaya dia butuh saya. Saya nggak kasih dia suara 1, suara 3. Saya mau katakan suara 3 rada lebih besar daripada suara 1 dan 2. Suara 1 flat, 2 sedikit mengikuti, 3 ini harus beda dari suara 1 dan 2 dan tinggi gitu. Saya tahu juga dia akan kesulitan macam itu. Nanti saya pikir dia akan tanya sama saya. Nanti saya bikin private. Nanti yang private. Ya selesai ya. Habis makan siang, selesai jam 2, ya, setengah 3, saya antar dia ke rumah. Rumahnya dulu di Menteng. Ya. Dan kakaknya itu masih James bintang 2, Panglima. Jadi saya antar, terus saya pulang. Saudara tahu saya dulu belum punya pekerjaan, jadi waktu saya pulang, saya jalan kaki sampai di Raden Saleh, sampai di depan Setia. Karena rumah saya Johar Baru. Dari Setia masuk lagi, baru saya naik bemo. Bemo waktu itu masih 25 perak, 50 perak. Dan anehnya tuh fine gitu, nggak ada rasa capek. Kenapa bagi saya waktu itu penting? Karena di dalamnya ada cinta. Alkitab bilang karena cintanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab bilang 7 tahun seperti beberapa hari saja. Tapi hari ini di rumah 15 menit aja seperti di neraka. Hanya orang Kristen begitu teriak-teriak, marah-marah, ribut. Lupa dengan cinta yang mula-mula. Ampun, budak lo ya Maya. Dulu kalau calon istri kita nggak dengar, yang kita salahkan kereta api. Walaupun kereta api tidak lewat, kita salahkan itu radio yang berisik, jalanan yang berisik. Tapi hari ini kita dengan mudah bilang itu. Cerewet lo, ngomong pelan-pelan. Saya kalau panggil istri saya dari lantai 1, Ma,
Mama saya masih hidup lah. Kalau pernikahan jangan teriak. Kenapa dia nggak dengar, Ma? Bukan nggak dengar, jaraknya jauh. Ya biasanya dia dengar. Nah kamu dong yang naik ke atas. Karena waktu saya sedang ada dalam masa pacaran, rasanya jarak itu tidak terlalu berat. Jalan kaki bos, pulang pergi, duitnya nggak ada. Bayangin nekat banget memacari gitu adiknya jenderal. Dan saudara tahu kalau malam minggu ya, saya naik bajai, ring-ring gitu. I feel God, saya rasa gitu dulu. Saya naik bajai, mungkin hari ini atau dalam berpacaran orang suka malu anak muda. Jadi saya berhentikan itu bajai 500 meter dari rumah istri saya. Baru saya jalan. Karena dia punya saudara, punya sepupu itu atau keponakan, itu 5-5-nya perempuan. Dan 5-5-nya pada saat itu status dalam pacaran. Dan mereka memiliki pacar yang saya tahu persis karena saya ngobrol sama mereka. Dan pacar mereka beberapa diantaranya masuk TV. Dan akhirnya 3 dari 4 diantara mereka memang menikah dengan pacar mereka. Dan bukan saya norak dengan materi ya. Itu yang parkir itu Mercy, BMW ya, yang tahun-tahun terakhir. Sedangkan saya jalan kaki. Dan kalau saya jumpa sama mereka, Han, dari mana? Jangan dari sini, beli permen. Dan saya adalah pribadi yang tidak mau masuk ke dalam. Saya adalah satu-satunya pria yang ada di luar. Saya malu. Tapi karena cinta, rasa malu itu pupus. Istri saya keluar. Istri saya bilang, dia sudah bekerja. Ayo kita jalan, ayo. Dia bilang, naik apa? Saya bilang, jalan kaki. Dia bilang, kita nonton. Nah, dia kerja di satu kantor elit, di daerah elit, Jalan Jenderal Sudirman, di gedungnya, juga elit. Dengan jabatan juga yang elit, perusahaan juga yang elit, perusahaan Jepang. Dia mendapatkan gaji dalam bentuk dolar. Dan saya antar itu. Dan kalau kami makan, istri saya itu dengan tidak malu dan tidak gengsi menyerahkan seluruh dompetnya kepada saya. Saya tanya kenapa? Dan dia bilang begini, laki itu harus bayar. Saya bilang, I don't have enough money. Dan dia katakan, that's your money. Itu uang. Jadi kita kalau yang nggak punya uang terus dikasih uang, kadang-kadang lebih belagu daripada yang punya. Saya suka panggil itu pelayan, terus saya berani keluarga yang ngasih keluarga, semua saya pesan. Apa demikian bukan duit saya. Dan kembalinya juga saya bebas pegang. Dan saya bilang, kenapa kau begitu baik? Dia bilang, I love you. Saya punya janji pada saya. Kalau saya kerja, kamu berhenti. Saya akan bekerja untuk Tuhan, untuk keluarga, untuk kamu. Betul saya dapat pekerjaan, meskipun gajinya tidak besar. Saya bilang sama istri saya, bahkan dia bekerja di 2 perusahaan yang dengan waktu yang berbeda. Pagi dia kerja, malam dia kerja, sore dia kerja, jadi kasir dari satu tempat. Dan dia kumpulkan itu karena cintanya kepada saya, dan saya juga berani untuk bekerja dengan upah yang minimum karena cintanya kepada. Terus kita baca ayat 21 terus kan. Yuk. 1, 2, dan 3. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia. Terus lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengatakan, berjamaah. Saya beritahu dulu, Laban ini adalah saudara daripada ibunya daripada Yakub ini, ya. Mereka sangat saudara. Ayat 23. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea, anaknya,
lalu dibawanya kepada Yakub. Dan tabur tuai itu terjadi lagi, ya. Di dalam kehidupan, apa yang kau tabur kau tuai. Banyak orang Kristen berkata begini, izin Tuhan, izin Tuhan, izin Tuhan yang mana? Kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, terus kita bilang izin Tuhan, izin Tuhan. Kenapa saya dan Anda tidak mengingat dulu perkataan atau firman Tuhan yang berkata, apa yang kau taburkan, Tuhan. Apa yang kau taburkan, Tuhan. Kalau Anda melakukan kebusukan, maka Anda akan menuai juga kebusukan. Tapi sebaliknya kalau Anda menuai kebaikan, Tuhan juga akan memberikan kebaikan. Nah, kita pakai itu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, even dalam dosa, sudah. No. Terus kita bilang kita berdosa, Tuhan nggak larang kita, Tuhan nggak tahan kita, akhirnya itu dosa terjadi. No. Saya punya teman, dia seorang pengusaha, ya, di dalam pernikahan yang sebetulnya sudah baik. Dia selingkuh selama bertahun-tahun tidak ketahuan. Akhirnya ketika dia di dalam Tuhan, ya, diizinkan oleh Tuhan. Ini saya pakai izin, diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami sesuatu. Karena memang akibat kesalahan dan dosa. Dan dia bertobat, dia lahir baru kembali, dan dia hubungi saya, dia telepon saya, dan dia mengatakan begini, Pak, saya sudah bertobat, bagaimana dengan dosa saya di masa lalu? Saya bilang Tuhan mengampuni. Oke, amin Pak. Tapi bagaimana dengan anak yang dilahirkan oleh selingkuhan saya? Saya bilang, itu anakmu, tabur Tuhan. Kamu tidak boleh tidak bertanggung jawab atas anakmu. Kau harus mengaku di hadapan istrimu. Will be. Apapun yang terjadi, terima itu. Tapi doa kepada Tuhan, pasti Tuhan juga akan buka jalan. Nah, dia ngaku terus terang, dia jujur ya saudara. Pertama, masa itu dia bilang, haleluya, puji Tuhan, glory, nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu dan di dalam anak itu tidak. Istrinya tampar dia 2 kali, habis tampar bukan selesai, dijemput dulu 3 kali. Dia bilang sama saya, Pak, saya ngaku saya ditabok 2 kali, ditampar dijemput 3 kali. Saya bilang itu baru istri lah, kalau kena istri gua 20 kali. Digebukin, injek-injek loh. Bukan saya menceritakan, that's my wife. Dia bilang sama saya, kalau kau menikah dengan saya cuma minta satu. Lo boleh pulang malam, lo boleh begini, lo boleh begitu, cuma satu aja kau minta. Apa itu? Jangan punya istri. Atau apakah karena dia adik jenderal terus dia bawa pistol, saya kurang tahu. Terus saya bilang, iya, saya juga minta permintaan sama kamu. Apa? Bilang sama. Lo selingkuh. Iya, sama-sama. Pokoknya saya cuma minta satu istri yang baik. Sama Tuhan saya minta. Jadi kalau kau minta saya juga minta kau. Biarlah kau hidup benar. Karena hari ini kita lihat penipuan itu terjadi. Ketika Anda menipu, maka cepat atau lambat penipuan itu akan engkau terima juga. Ditipu. Tapi kalau Anda berbuat baik, maka yang terjadi adalah kebaikan juga. Kemarin waktu malam Sinsia, habis pulang dari hari apa itu? Saya lupa itu mah. Hari Sinsia ya, Jumat. Saya kedatangan seorang hamba Tuhan. Saya bilang, Pak, mampir Pak. Terus saya bilang, ya mampir, tenang gak ada apa ya. Iya. Ya duduk, ngobrol, makan, kita bercanda-bercanda. Terus saya naik ke atas, saya mau mandi, mau makan dengan dia di luar. Kita cuma makanan kecil itu. Begitu saya mandi selesai, lalu mau ngisi. Kalau Tuhan bilang begini buat saya, ini hamba Tuhan kan, kau pernah janjikan jam tangan. Nah, dia selalu kalau dia jam tangan, saya itu jam tangan bagus banget, aduh, jam tangan sakit banget.
Itu kalau selama bertahun-tahun pusing juga. Kita dekat apa tuh jam tangannya dulu. Terus teriak-teriak depan istri dan anak-anak. Aduh, papa kalau betul-betul hamba Tuhan yang diurapi. Dia tahu banget bagaimana harus pergi. Aduh, luar biasa. Sampai saya nggak pakai tuh jam tangan. Dia terus ya. Kalau ketemu di aku nggak mau pakai. Tapi aneh, setelah bertahun-tahun saya pakai lagi dia masih ingat. Tuh jam tangan masih ada. Itu kalau masih norak banget sih gitu ya. Tapi dia senang sama itu jam tangan. Saya juga bilang ini jam tangan dikasih juga oleh seseorang sahabat baik juga. Habis khotbah turun makan, saya juga berperilaku persis seperti dia. Jadi jam tangan bagus gitu. Tapi saya cuma sekali ngomong, tuh jangan mau Pak, enggak. Saya cuma bilang jam tangan itu bagus. Memang nggak mahal, tapi bagus gitu, ya. Terus ini orang bilang, take it. Orang Hong Kong. Terus saya bilang, no, I just for fun. Dia bilang, no, that tells me. Dia bilang, Tuhan bilang sama dia, suruh kasih. Ya kan saya udah minta duluan, terus dia bilang Tuhan yang suruh. Ya udah namanya orang kasih, nggak boleh lama-lama, nanti akhirnya batal. Jangan soal, no. Saya langsung are you sure? Ini ya diberkati juga. Kalau saya pakai bagus ya, itu udah. Sekarang tabur tua, itu jangan diminta. Aduh bagus Pak. Dan aneh ya, karena dia hamba Tuhan, kalau dia punya iman yang besar, saya mau masuk di satu hal aja ya, saya tutup. Coba kita lihat ayat ke 33. Ini satu ya, nanti kalau saya di sini kita masuk yang kedua ketiga. Ayo. Mengandung pula lah dia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ini yang mengandung siapa sudah? Bukan Rahel. Siapa? Lea. Ini bukan merek jeans, tapi Lea. Ya, seorang anak laki-laki, makanya dia berkata apa? Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Dia cari itu cinta, betul. Dia kejar itu cinta, dan ternyata ya unluckily ya dia rasa dia tidak dicintai. Karena memang hubungannya juga berdasarkan penipuan. Ya, satu penipuan di mana ketika dia tidur didorong bukan si Rahel tapi Lea. Ya. Dan actually Yakub tidak mencintai. Kenapa? Karena Lea ini memiliki mata yang tidak bersinar. Nah dulu ya orang-orang Yahudi bahkan di Timur Tengah ya, itu mereka semua termasuk Kristen Timur Tengah itu sampai hari ini juga masih pakai kerudung dan bahkan sampai muka tidak terlihat. Dan biasanya kalau orang sudah pakai kerudung dan tidak terlihat, maka yang bisa kita lihat adalah mata. Dan Alkitab bilang bahwa mata Rahel itu tidak berseri. Tidak berseri. Mata Lea maksud saya. Sedangkan Rahel, Alkitab katakan elok paras. Apa yang dikatakan Tuhan tentang Rahel itu sama juga apa yang dikatakan Tuhan kepada Daud. Itu, ya, elok paras. Nah, inti khotbah saya tutup hari ini. Dengarkan baik. Manusia memandang rupa, tapi Tuhan memandang hati. Rahel pun diberkati oleh Tuhan, tetapi Anda juga harus ingat, ya, dari anak yang pertama, anak yang kedua, anaknya yang ketiga, terus saja. Selalu dia katakan, mudah-mudahan sekiranya ya Tuhan berkenan ya, biarlah dia bisa mencintai aku karena anakku yang pertama Simeon, anakku yang kedua, anakku yang ketiga sampai dia melahirkan, bahkan yang terakhir Alkitab bilang ketika dia melahirkan Yehuda, Alkitab bilang aku bersyukur kepada Tuhan. Jadi cinta yang sejati yang pertama. Coba kita lihat ayat 35. Ayo baca sama-sama. Tidak ada signal.
Rahel yang sudah pergi. Setelah dia melahirkan Simeon, bahkan Lewi, ya, terakhir kali dia 35 mengandung pula lah dia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu siapa? Yehud. Ya, kenapa? Dan sesudah itu ia tidak melahirkan. Kita sejati yang pertama, di dalamnya selalu ada ucapan syukur yang berlimpah. Halo, amin. Ini sahabat saya nih, Andri. Dia adalah shareholder, ya, dari satu perusahaan yang terkemuka dunia, namanya PwC. Dan dia adalah seorang akuntan dan sudah berkarya berapa tahun? 23 tambah sekarang umur 15, 30 tahun. 30 berapa? 33 tahun. Luar biasa. Satu hari dia datang kepada saya dan dia bilang, "Tak, ya, mau sering tak. Siap. Mau sharing. Siap. Apa tuh? Saya mau berhenti kerja aja, Pak." Dalam hati saya, dia jadi shareholder, dia juga udah berhenti kerja karena kerjanya cuma terus telepon saya, "Pak, makan nih, Pak, ngopi, Pak, pagi-pagi breakfast sih, Pak." "Di mana kamu?" "Dari kantor, Pak." 7 jam 8 saya dari kantor." "Oh ya, begitu. Bapak di rumah." Itu bedanya pengusaha dengan pembantunya. Terus yang Pak, dia kalau nggak bisa breakfast, brunch, brunch di mana? Nasi Indonesia ya Pak, yang dekat. Ya lari, kami minum kopi, ada yang ngobrol. "Di mana ya Pak ya? Saya mau bercapek Pak." "Kenapa capeknya?" "Ya karena itu dan lain hal Pak. Saya udah kerja di keluarga. Saya mau ambil seluruh share saya. Saya cuma mau hidup dengan istri dan anak. Bukankah sekarang juga sudah hidup?" "Iya." Tiba-tiba saya bilang kepada dia, "Apa harus berhenti? Biasanya orang kalau nggak ada aktivitas, baterai jadi lemes, lama-lama stroke." Terus dia bilang, "Enggak, maksud saya berhenti." "Iya, nggak usah. Masih ada berapa tahun lagi?" 8 tahun. Ya. Bayangin duduk-duduk di rumah cuma virtual, dapat gaji, dapat share, luar biasa. Ya maafkan saya tapi memang kehormatan. Kita ya Pak Kodrat ya harus haleluya. Tadi saya ya, Pak Kodrat cerita sedikit ya kita berdua hamba Tuhan. Bukan cerita tentang yang hebat-hebat. Saya cuma bertahan karena Tuhan. Oh, saya bilang, "Pak, bukannya Bapak duitnya banyak banget." "Anugerah Tuhan, haleluya. Saya tadi mau bilang itu ucapan, saya juga ucapin Pak tiap hari, haleluya. Yang ini duduk duit dah. Duit itu saya. Tapi waktu saya renungkan dia, saya ditampar gitu, jangan lihat harta orang lain. Oh juga punya harta sama dengan Pak Konrad ya. Pegang jamaah orang, puasa, bertindak, kita lihat orang itu disembuhkan, rohnya boleh diselamatkan. Betul lah. Duduk di sini ya 3 bulan, 4 bulan, keluar lagi dari gereja. Kurang ajar juga yang begitu. Udah menang, haleluya, utang dibayar, didoain sampai jatuh nama Yesus. Utang dibayar luar biasa. Bulan ke-6 ke-7 keluar lagi dari gereja. Datang lagi seperti biasa, "Pak, tolong Pak. Tolong Pak." Itu yang terjadi dalam hidup saya. Dan kalau Anda lihat bagaimana Rahel bersyukur, saya dan Anda juga harus bersyukur berlimpah. Dan dia bilang begini ujungnya, Andre bilang begini buat saya, "Hidup saya cuma satu Pak, saya bersyukur atas Tuhan berikan segala sesuatunya buat saya." Amin. Sekarang sudah datang lagi ke rumah, "Pak, sekarang rumahnya udah kejauhan, Rancamaya. Dulu masih di Tomang dekat.
Pak kesini aja Pak. Dia bilang, Pak saya nggak bisa. Enggak Pak, Bogor aja. Saya bersyukur aja deh, puji Tuhan punya teman, haleluya. Ya. Teman yang apa? Kita duduk nggak pernah bayar tuh. Apa susah cuma duduk ya. Ngantuk-ngantuk. Dulu kan nggak boleh ngantuk karena kita pakai sabun kan, sekarang nggak usah ya. Ya kalau duduk Pak mau makan lagi apa? Bentaran lagi bentar. Baru kenyang 10 menit. Oh, nah, kita ke situ aja Pak, kita ngopi. Ngapain? Ngopi Pak, kan makan kue. Haleluya, puji Tuhan dulu. Terus dia tanya saya, keluarga nggak ikut? Oh lo nantangin gue telepon. Ya nantang. Pak istri nggak ikut, Pak anak-anak nggak ikut. Oh langsung dia telepon, Mas cepetan kesini. Ada apa? Udah cepet. Ya. Ngapain? Gue nggak siksa lo, gue nggak gebukin lo. Ada makanan di sini. Anak-anak mah bangun semua mandi, lupa. Kadang lupa mandi pakai baju. Belum ponakan istri saya, waduh kalau dengar makan gue juga nomor 1. Biar lagi tidur. Saya bilang, kamu makan tadi, makan. Jadi ucapan syukur kita bukan hanya saat kita senang, kata berlimpah setiap saat kita bersyukur. Kita lihat bagaimana gereja Tuhan di tempat ini ya. Saya yakin dan percaya satu hari jemaatnya sampai di sini. Saya kok nggak bisa. Nah, jemaatnya di sekeliling. Itu pernah kejadian di satu gereja ya. Sampai akhirnya saya nggak bisa duduk. Dan saya bilang sama gereja itu, tempat duduk saya pakai. Saya duduk di panggung, dan mereka duduk sampai di bawah situ, penuh. Akhirnya saya bangku panggung saya duduk tadi. Bilangnya duduk aja di sini. Pertanyaannya saya duduk di mana? Tuhan bilang aku berdiri aja selama 45 menit. Hari ini saya mau katakan Ustaz, kalau kita bersyukur, memiliki ucapan syukur itu berlimpah, sesungguhnya Anda sudah mendapatkan cinta sejati. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Untuk kepala kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami belajar dari cinta Tuhan. Tidak terlalu sulit bagi kami untuk bersyukur, dan tidak terlalu berat bagi kami selalu bisa mengatakan terima kasih. Janganlah menjadi orang yang serakah, selalu minta lebih. Tuhan tahu ukuran saya, ukuran Anda. Dia tahu segala sesuatu. Ucapkanlah syukur dalam setiap hari dalam hidup. Kita punya harta banyak, tapi kami dan Anda tidak tahu bagaimana mempergunakan. Bisa saja hari ini adalah hari terakhir hidup. Tapi bagaimana kita hidup dengan bersyukur? Anda sedang memuliakan. Dan kalau Tuhan dipermuliakan, Dia senang. Dan kalau Dia senang, apa yang Dia tidak berikan? Nyawanya saja Dia beri. Hidupnya saja Dia bagi. Tidak ada pemimpin ilah Tuhan seperti Yesus berkorban untuk saya, melayani saya, dan hanya Dia minta bersyukurlah untuk apa yang aku anugerahkan. Jadi terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk orang tua, terima kasih untuk anak-anak, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk hidup, terima kasih untuk kecukupan dalam setahun, terima kasih untuk nafas, terima kasih untuk teman-teman, kerabat, sahabat, jemaat. Maka terima kasih untuk Kepala yang Kau berikan padaku. Terima kasih untuk gereja. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua telah diberkati. Kami mau mengucap syukur setiap hari dalam kehidupan kami. Haleluya.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siang hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Pastor Johan Momendo. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari sama-sama saatnya kita akan siapkan setiap persembahan kita. Mari kembali kita satu di dalam doa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kembali kami dikuatkan oleh firman-Mu, dan saatnya Tuhan kami mau memberikan setiap persembahan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Saatnya kami mau memberi, kami beri dengan sukacita, kami beri yang terbaik hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari sama-sama sambil kita berikan persembahan, kita saksikan informasi dari multimedia.